Ketika Rasulullah sudah ingatkan bahwa beliau akan dibunuh dengan tragis, yang ditanya sama Ali bin Abi Thalib kepada nabinya, rasulnya, beliau hanya mengatakan, apakah di situ ada ridha Allah? Apakah Allah suka dengan kematian saya? Alhamdulillahilladzi arsyada al-uqula ila tauhidih wa hadaha wa awdaha adillati wahdaniyatihi wa jalaha wa abtala bi barahin al-haq syubhal batil wa mahaha wa sabbata kalimat al-iman kama sabbata al-ardha bil jibali wa arsaha وأضل أكول الكافرين وأعمى بصائر المنافقين فأدبرت عن الإيمان فلم تجبه إذ دعاها فسبحان من إله عظيم لا يماثل ولا يضاهى أحمده سبحانه على نعم لا تتناهى وأشكره شكر من عرف نعمه فرعاها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من عرف معناها وعمل ظاهرا وباطنا بمقتضاها وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خيرة الخليقة وأتقاها نبي خصه الله بأسماء الشرائع وأجلاها وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كدهاها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الذين عدوا على سنته وتمسكوا بأراها يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan yang mulia, bulan Rajab, yang 2 bulan ke depan lebih insyaAllah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan yang akan datang sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, menjadi tetamu Allah dan dimuliakan di bulan itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab tanggal 13, tepatnya tanggal 13 hari Senin kemarin adalah hari lahirnya pahlawan Islam yang dikenal dalam sejarah kaum muslimin, bukan hanya di kalangan kaum muslimin, mereka yang meneliti, yang suka dengan cerita-cerita heroik kepahlawanan seseorang, maka kita kaum muslimin juga mempunyai pahlawan yang hidup pada masa Rasulullah. Beliau lahir pada tanggal 13 Rajab dan lahirnya pun unik di dalam Ka'bah. Satu-satunya manusia yang lahir dalam Ka'bah, meninggalnya pun unik ketika menghadap Ka'bah. Dalam salat subuh ditebas dengan pedang beracun oleh askal askia minal awwalina wal akhirin, manusia yang paling durjana, manusia yang paling celaka, membunuh imamul muttaqin,
kekasih Allah dan Rasulnya Ali bin Abi Thalib. Beliaulah yang lahir di dalam Ka'bah dan wafat di dalam Ka'bah. Salah satu untuk meningkatkan kualitas akhlak kita, moral kita, semangat hidup kita adalah mutala'ah siyar masyahir rijal. Kita menelaah, mempelajari kehidupan para tokoh yang kita bisa jadikan panutan dalam hidup ini. Hidup kita singkat, 60-70 tahun selesai umat Nabi Muhammad. Kita ingin punya prestasi, punya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedikit tulus, Allah akan terima. Ali bin Abi Thalib tumbuh besar dalam naungan pendidikan Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pemuda-pemuda yang gagah. Seluruh peperangan pada masa Rasulullah yang lebih dari 20 itu semuanya dihadiri oleh beliau. Dihadiri oleh Ali bin Abi Thalib, anak muda. Pada saat Rasulullah wafat pun usianya sekitar 34 tahun. Anak muda, luar biasa seperti itu. Kecuali peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk yang tidak diikuti oleh beliau, itu pun atas perintah Nabi. Jadi Nabi yang tidak mengizinkan beliau untuk ikut satu-satunya peperangan yang tidak diikuti oleh Ali bin Abi Thalib, karena yang memintanya adalah Rasulullah. Tidak ada bandit-bandit Arab pada saat itu yang dapat mengalahkan pemuda Ali bin Abi Thalib ini. Amr bin Wud yang dalam perang Khandaq menantang kaum muslimin yang Nabi pada saat itu masih hidup. Man yubarizuni, siapa yang berani lawan tanding dengan aku? Tradisi mereka, kaum Arab pada saat itu tidak menusuk dari belakang, itu orang pengecut. Tapi lawan tanding, 1 lawan 1, yang lain nonton. Kalau ada 3 yang menantang dari pihak musuh, Rasulullah juga akan kirim 3 pahlawannya yang siap menghadapi itu. Kalau yang menantang itu dari kaum musyrikin, ada hubungan kekerabatan yang 3 orang itu, lihat Rasulullah. Rasulullah pun mengirim pahlawannya yang ada hubungannya kekerabatan dengan Rasulullah. Supaya tidak ada celah untuk mencela Nabi, mendiskreditkan Nabi. Oh, musuhnya berani tampil 3 orang ini yang ada hubungan kekerabatan. Lantas kau Muhammad, kau Rasulullah itu mana dari kerabatmu? Rasulullah tampilkan itu. Ini Amr bin Wud menantang kaum muslimin. Man yubarizun, siapa yang berani lawan tanding dengan aku? Orang ini tinggi besar. Itu boleh jadi hampir 2 meter itu. Memang dikenal. Gak ada kaum muslimin pada saat itu yang berani menjawab illa fata Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang berani menjawab tantangan ini kecuali anak muda, 1 dari umat Rasulullah yang sudah cukup banyak pada saat itu. Minta izin kepada Rasulullah dengan akhlak, dengan adab, ada pimpinannya, ada nabina di hadapan beliau. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, izinkan aku. Rasulullah tidak menjawab. Ditantang lagi, mana dari pihak musuh sana, mana suaranya dengan lantang mengatakan mana surga yang kalau kalian dijanjikan sama Tuhan kalian, kalau kalian mati di jalan Allah fisabilillah, kalian akan mendapatkan surga. Ayo tampil sini, siapa yang berani lawan aku? Ali bin Abi Thalib minta izin lagi kepada Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, innahu Amr ya Ali. Itu Amr yang mau lawan tanding denganmu, yang
menantang kita itu. Sampai 3 kali jawaban itu tetap datang dari pemuda Ali bin Abi Thalib. Dia bilang, Rasulullah juga ingatkan, innahu amr ya Ali. Dia bilang, wa'in, meskipun dia gitu, tampil anak muda ini 1 lawan 1. Dan Rasulullah itu berdoa pada saat itu dengan khusyuk, jangan beliau ditinggalkan sendirian. Padahal umatnya ada, maksudnya dari kerabatnya ini, yang beliau didik dengan sungguh-sungguh itu. Dan kalau sudah ratusan, mungkin juga lebih dari 500 pada saat itu umat Rasulullah, nggak ada yang menjawab, tantangan musuh tentu memalukan kita. Tapi kalau orang siapapun dari generasi ke generasi, kalau ada yang punya prestasi luar biasa, selalu ada yang hasud itu. Ada yang tidak suka. Padahal orang ini tidak merugikan orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak gosipin orang lain. Tetap saja baca sejarah. Ali bin Abi Thalib meninggal di bulan Ramadan itu dibunuh dengan pedang beracun. Pedang yang sudah diasah berhari-hari dengan tajamnya, kemudian dikasih racun itu. Kalau luka dengan tebasan pedang ini, orang ini nggak akan lama lagi. Betul, 2 hari kemudian beliau wafat. Tapi beliau mengatakan, fuztu rabbil Ka'bah, saya menang sekarang. Saya menang sekarang. Kata-kata saya menang sekarang itu di akhir kehidupan beliau seperti itu. Ketika Rasulullah sudah ingatkan bahwa beliau akan dibunuh dengan tragis, yang ditanya sama Ali bin Abi Thalib kepada nabinya, rasulnya, beliau hanya mengatakan, apakah di situ ada ridha Allah? Apakah Allah suka dengan kematian saya? Rasulullah menjawab, ya, sudah cukup itu. Nah, kita lihat juga di Palestina, sudah setahun lebih saudara kita dalam keadaan sulit. Kita doakan, minimal kita doa terus. Setiap sholat kita atau kita bangun malam, kita doakan itu. Kita saksikan, yang suka menonton sejarah TV, melihat TV, memperhatikan berita, ada Sayyid Hasan Nasrullah, pemimpin muslimin dari Lebanon yang dibom dengan puluhan ton itu, syahid dengan para pengikutnya. Ada Ismail Haniyah, ada Yahya Sinwar, yang kita lihat di televisi atau di HP kita masing-masing itu, yang meninggal dalam keadaan heroik, tidak mau mengalah meskipun sudah dalam keadaan luka. Dan yang kita baca di HP kita, beliau sudah 3 hari ketika syahid dalam keadaan lapar luar biasa. Lapar, tidak makan, sulit. Itu kita di sini dengan tenang bisa makan, anak-anak kita bisa sekolah. Tapi mereka tetap berjuang. Moga-moga. Dan kalau sudah terdesak kaum muslimin, Allah akan selalu menolong. Itu janji si Trump, si Majnun, si gila itu, membumi hanguskan Palestina atau siapapun yang melawan Zionis Israel. 2 hari atau lebih negerinya hangus terbakar. Ratusan miliar rugi seperti itu. Hancur sebenarnya. Allah kirimkan. Bahkan kita lihat di HP kita masing-masing, sebabnya apa ini? 1 kota bisa hancur. Mana pemadam mereka yang alat-alatnya canggih itu seperti itu? Katanya ada burung yang membawa api seperti itu. Dan kita lihat apinya pun dengan ganas menghanguskan kota tersebut. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan tolong, Allah akan teguhkan hatinya. Ali bin Abi Thalib akhirnya tampil melawan Amr bin Wud, yang terdengar pada dan setelah diizinkan sama Rasulullah, yang terdengar hanya dentingan pedang ketemu pedang. Yang satu
preman Arab, yang satu pahlawan Islam. Anak muda ini yang umurnya 20-an atau malah kurang dari 20 tahun seperti itu. Dan diremehkan sama Amr bin Wud. Tapi akhirnya pahlawan dari musyrikin itu dengan sekali tebas yang sangat kuat dari pemuda ini, katanya belah dua itu. Ini kita kaum muslimin mestinya bangga, bukan kita hasud atau menjelek-jelekan para pahlawan Islam. Kita di Indonesia ada Jenderal Sudirman, ada Cut Nyak dan yang lainnya, tidak mau mengalah dengan penjajah Belanda atau yang lainnya. Moga-moga syuhada kita di mana pun mereka berada, Allah tempatkan di tempat yang mulia. Allah hapuskan kesalahan mereka, dan kita yang masih hidup, moga-moga Allah berikan kemuliaan karamatad dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala habibina habibi ilahil alamin abil qasim Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.